Rit, ayo Rit. Ayo Rit. Biasanya kita surat nih, soalnya pas kalian kan lumayan hot ya. Pagi. Kalau semester saya kurang tahu. Pagi semangat. Yes, luar biasa. Yes, luar biasa gitu. Yeah. Oke, saya. Makasih udah sini aja dulu. Selamat pagi. Pagi. Sunset. Yes, luar biasa. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Tadi sebelumnya habis belajar apa? Ekonomi. Sekarang kalian ada di kelompok berapa? Kelompok 4. Gimana? Karena di kelompok 4 happy? Sesuai nggak? Belum. Iya dong. Gimana? Oh, tidak sesuai ekspektasi. Kenapa? Temennya udah nggak enak saat ini? Oh, lingkungan itu apa ya? Hitung mulu, Bu. Hitung mulu. Loh, bukannya keinginan kalian. Saya takut di demo ini. Oke, sebelum kita mulai, alhamdulillah jadi kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu biar nanti dimulai. Doa selesai, memberi salam. Hari ini ada tidak masuk? Ada. Berapa orang yang nggak masuk? 2. Anak sakit. Sampai apa aja? Mulai kelas 1 ini siapa? Oke, karena saya diberikan tugas online sekolah, jadi tepatnya ya, untuk memperkenalkan salah satu materi tentang kelola emosi. Sebelumnya sudah saya di kelas-kelas beberapa kelas tapi belum pernah. Nah hari ini semua ya. Jadi hari ini saya mau tahu mood kalian dulu nih, kan pasti akan beda-beda tiap kepala nih. Ada yang lagi happy, mungkin tadi pagi orang tuanya ngasih uang lebih. Ada yang lagi sedih karena semua putus dari pacarnya. Ada yang galau karena nilai, kan saya nggak tahu nih. Nah ini saya mau bagi sticky note. Nanti kalian gambar emoticon sesuai dengan kondisi kalian saat ini. Ya, nggak perlu nanya, aku gambar apa, nggak usah. Jadi kan gambarnya masing-masing. Nanti kalian silakan tempel di sini ya. Mau jadi buat kalau lagi happy, kalau enggak. Kalian gambar sedih, ya karena sedihnya karena apa? Gak usah ditulis sama kan? Gak usah.
Sudah semua? Ini mau saya lihat dulu boleh ya? Boleh, Bu. Ini yang gambar tiga dengan kita, saya nggak tahu ya apa sangat-sangat ngeblank sampai nggak bisa muntah. Karena nggak bisa mau itu cukup berani ya ada warna. Hampir banyaknya itu sedih ya. Dari sini ya. Dominannya bukan sedih sih, lebih ke senang spesial gitu, kayaknya biasa-biasa aja hari ini. Emang gak ada yang bikin kalian happy hari ini? Kayaknya punya pacar di sekolah aja ya. Kamu sih hari ada di kelas pacaran? Jadi terima kasih banyak kalian sudah mengutarakan aku tadi seharusnya pakai kertas ini dan bisa sebenarnya tapi berhubung nggak bawa, jadi buat-buatnya mau dipakai nggak apa-apa, saya coba sedikit ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita sedikit dulu ya, berhubung teman kita banyak yang kurang bisa hari ini. Oke, semua berpasang-pasang nggak? Iya. Jadi ini kalau bisa masih ada yang satu ke sana atau kamu ke sana. Kita mau main, kita mau SPP-nya berpasang-pasang. Oh ya, kamu harus di depan dulu. Ini dengerin. Jadi saya mau main, ayo mas, pantasnya ya namanya. Sana. Jadi saya mau main sama kalian, kanan dan kiri. Nanti kalian berdiri. Nanti saya misalkan saya bilang main sama yang kanan yang mau ditangkap. Nanti kalau saya bilang menjauh, kalian menjauh. Kalau saya bilang mendekat, tangkap. Berarti kalian nangkap temennya. Harus berhasil, ya. Nanti gantian. Kita main sampai kiri, berarti kiri ya. Tangannya siap ditangkap. Yuk, silakan kalian berdiri dulu. Jangan pakai dendam ya. Ayo, masih ada yang berdua. Kalau tidak berkenan, gak apa-apa, bisa di luar. Oke ya, kita main sama yang kanan dulu. Yang kanan kanannya saya maksudnya, kanan saya berarti ya sana.
Ayo, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Ada berhasil? Oh berhasil. Sekarang gantian. Menjauh, menjauh, mendekat, tangkap. Lagi. Kita mulai dari orang yang pertama. Menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Udah balas dendam belum? Belum berhasil balas dendam ya. Sekali lagi terakhir ya. Sekali lagi. Mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Siapa yang tidak berhasil balas dendam? Siapa yang dua-duanya berhasil nangkep? Gak ada? Gila, sama Pak enggak. Oke. Semoga mood kalian masih bagus ya, meskipun udah siang. Jadi yang ini kita mau belajar tentang mengelola emosi. Di sini ada yang emosian nggak? Ada. Yang emosian dominan perempuan atau laki-laki nih? Perempuan. Mulut apa? Apa yang kalian tahu tentang emosi? Marah apa lagi ada nggak? Sedih. Sekarang kita bermain cerdas. Saya pengen tahu kalian tentang emosi. Kalau sekarang kalian kualitas yang sudah tidak dipakai sampai satu bulan. Otak atasnya masih yang udah tulisannya nggak apa-apa yang ada tulisannya tapi yang udah
semuanya. Banyakkah aktivitas yang mengajar yang seru ketika buyar? Berusaha. Ya, lanjut. Di tengah pelajaran saat Bapak Ibu membaca, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya, tapi ternyata sedang tiduran. Saya udah datang pagi-pagi, banyak apa tadi teh? Kehabisan bensin, nyampe sekolah udah siangan, ternyata masih selesai jam siang. Oke, lanjut. Kalau kemudian ada seorang bapak-bapak mengetuk pintu kelas, bapak ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, Bapak, maaf saya pamannya Andi. Kebetulan Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi memaksa ingin ke sekolah karena tidak mau bapak karena saya ingin Andi dan ayahnya masuk ICU. Lanjut, paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari kotaknya. Oh ya Bapak dan Ibu, tadi saya di jalan menemukan bungkusan ini. Saya isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Bapak Ibu bisa membagikan kepada pemiliknya. Itu melihatnya ternyata itu adalah barang ajar yang dia cari-cari. Andi dan paman itu berpawitan. Ya. Nah, lanjut. Bapak dan Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di kamar. Bapak Ibu guru melakukan pembelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan penuh kegiatan. Oke. Lanjut ya. Ceritanya sudah selesai. Yuk, sekarang kita diskusi dan gali makna. Bagaimana kondisi kelas kalian? Bagus. Antara pas bagus dan juga ngapa-ngapain saya nggak tahu ya. Oke. Ada yang probek nggak sekali di sana?
Makanya tadi bilang emosi itu marah, kalian salah. Karena emosi itu adalah bagian dari penamaan suatu perasaan. Jatuh cinta itu emosi, saya senang itu emosi, emosi dalam bentuk positif. Kalau kamu marah, sedih, kecewa itu emosi dalam bentuk negatif. Nah, emosi itu mempengaruhi pikiran. Coba kamu dari rumah udah berantem sama orang tua, terus kamu banyak apa? Kesel, ngambut. Jadi itu nyampe kelas temennya ngomonginnya nggak enak. Nah, itu juga akan mempengaruhi perilaku kita kan. Nanti jadi lebih agresif. Apa suruh berisik kan? Bisa juga mempengaruhi kesehatan. Udah jangan marah dulu nyanyi. Nanti darah tinggi ya. Nah, mengapa sih kita perlu mengelola emosi? Dan ada yang bisa dibantu bisa bedain kan? Kenapa perlu mengelola emosi? Yang pertama, meningkatkan kualitas hubungan. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga, menurunkan stres dan kecemasan. Yang keempat, menjadi lebih fokus dan produktif. Oke. Poin 1, meningkatkan kualitas hubungan. Ada yang bisa bantu jaga juga. Itu bagaimana? Kalau kalian emosian, nanti hubungan kalian kamu bagaimana? Saya, kamu juga mau kan sama yang temperamen kan? Iya. Terlalu baper juga, suka nggak? Kita ngomongin si A, nah, kalau bukan berarti ya. Lanjut. Kedua, membantu untuk mengambil keputusan. Orang kalau lagi emosi bisa nggak berpikir jernih? Terus perlu mengelola emosi. Ketiga, menurunkan stres. Keempat, menjadi lebih fokus. Paham ya? Nah, lanjut. Adanya emosi tidak terkendala. Kak, coba tolong bantu bacain yang ini. Poin 1, mudah tersinggung. Ada nggak di sini yang lain yang mau tersinggung? Siapa? Rasid bu. Rasid yang mana Rasid? Bohong. Agak bohong. Yang suka tidur dengan drakor ada? Untuk buncit. Kalau ceweknya nonton drakor, kalau cowok-cowok mah biasanya pada punya playlist ya. Enggak bu, ayo bu. Untuk drakor. Ini nanti kalian itu nggak terkontrol emosinya kalau kalian kurang tidur terus gampang tersinggung, sulit berkonsentrasi. Orang kalau marah-marah dikasih pelajaran yang seenak apapun nggak akan masuk. Yang khawatir adalah fokus juga kawan kita. Betul nggak betul? Untuk yang ketiga strategi, kalau kalian bisa bacain. Strategi mengelola emosi. Yang pertama, mengelola emosi. Tandanya apa yang kita lakukan. Yang kedua, mengelola emosi. Tidak menyangkal atau menekan. Yang ketiga, sesuatu dengan sehat. Cara menulis olahraga. Yang keempat, ada mindfulness. Pakai fokus pada tujuan saat ini. Sadari apa yang kamu rasain. Misalkan contohnya apa ya? Apa ya? Teman kamu bilang, ih kamu bau. Contohnya, nah kamu harus tahu nih, kamu tuh harus marah, harus kecewa, harus sedih, atau bahagia. Kebanyakan apa mikirnya? Marah, ada nggak sedih? Senengnya berapa mas? Senengnya berapa? Berarti dipeduliin. Ya betul itu ya. Jadi harus kamu menyadari kalau kamu tahu apa yang itu akan mempengaruhi emosi. Kalau misalkan tadi kan kalau kamu berarti tadi marah ya, marah. Udah kalau kamu boleh marah sih, marah dia. Kalau dia enggak, berarti ke saya. Kalau emosi tidak menyangkal menekan, terus bicara. Mungkin kamu bisa dengan ngomong sama teman, atau itu lebih ke apa ya? Ya kamu aktivitasnya ngapain kayak biar nggak emosi. Tantangan dalam mengelola emosi, yaitu pertama kamu berada di lingkungan yang memicu.
Bingung ya? Oke, lanjut aja deh. Nah, dari sini pembelajaran sosial emosional kan. Ada self apa namanya? Oke, menyadari diri, kemampuan untuk memahami emosi, pembicaraan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Ada self management, ada tanggung jawab, ada tahu berkomunikasi. Empati. Coba yang cewek sendirian kalau nggak ikut baca contoh bu kognitif empati. Kognitif empati secara kognitif adalah kemampuan untuk memahami apa yang orang lain pikirkan atau rasakan tanpa harus ikut merasakan emosi mereka secara langsung. Contoh, seorang konselor dapat memahami bahwa kliennya sedang merasa cemas karena kehilangan pekerjaan. Meskipun ia sendiri tidak merasa cemas, ia bisa menyesuaikan cara berbicara dan memberikan dukungan yang sesuai. Oke, jelas ya. Misalnya kan konselor atau psikolog, terus datang kliennya, gimana nih bu, pak, saya kehilangan kerjaan. Kalian berempati, kalian tidak merasakan, tapi kalian ikut sedih dengan apa yang saya dialami oleh klien. Coba, itu yang di belakangnya kata-kata yang tadi saya bilang. Emosional empati. Emosional empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan, seolah-olah kita ikut mengalami emosi mereka sendiri. Contohnya, ketika temanmu menangis karena kehilangan hewan peliharaannya, kamu ikut merasa sedih dan terharu. Bukan hanya tahu bahwa dia sedih, tapi benar-benar ikut merasakannya. Ini beda-beda ya, beda dengan kasus yang pertama empati. Lanjut, ini baca pojok belakang. Baca nggak? Enggak. Benar. Lanjut deh. Saya Iya. empati secara perilaku. Empati secara perilaku sering juga disebut empati penuh kasih adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain, lalu mengambil tindakan nyata untuk membantu atau mendukung mereka. Contohnya, ketika temanmu sedang kesulitan belajar, kamu bukan hanya memahami dan ikut merasa kasihan, tetapi menawarkan diri untuk membantu menjelaskan materi. Ada ya, ada lagi. Kalau itu kamu tuh terjun untuk membantu si teman kamu yang dalam materi. Lanjut, mindfulness atau sadar penuh terhadap apa yang sedang terjadi saat ini. Ada tufit, maksudnya tufit dalam bentuk apa ya? Mindfulness dalam dua. Proses untuk menyadari dan menentukan tujuan atau apa yang ingin dicapai, bukan hanya dalam arti hasil akhir, tapi fokus pada sikap, nilai, dan cara kita menjalani. Nih, tufitnya itu jadi proses kakimu merapat di tangan, merasakan kontak antar kaki dengan tangan. Jadi kalian tuh maksudnya ada gitu kalau lagi merasakan one breath itu ambil tarikan satu napas penuh dan sadar lalu hembuskan sambil memperhatikan sensasinya. Lanjut. Nah, kamu bisa pakai rumusnya. Coba. Mengenali diri dengan rumus tanya. Yang pertama, jalan-jalan, terima dan jangan tolak emosi yang sedang kamu rasakan. Semakin menolak, semakin tersiksa. Amati. Amati bagaimana reaksi yang terjadi di dalam nikmati. Nikmati dengan duduk, diam, dan tetap tenang dalam kendali. Yakini. Yakini kalau kamu lebih banyak dan kuat daripada emosimu. Yakini kamu yang belum mengendali. Aksi. Setelah semua terkendali, lakukan tindakan atau respon positif. Jadi untuk mengenali emosi itu bisa mengenali emosi dengan rumus tanya ya. Tarik nafas dalam-dalam, jangan dimasukin ke bawah. Tarik nafas dalam-dalam. Terus kamu harus apa ya? Jangan tolak emosi yang sedang misalkan seperti kamu ketawa nyontek aja sama guru
kalian akan sedikit berat. Saat tidak itulah kita mencari beragam opsi untuk tindakannya. Kalian berhak marah tapi jangan marah berlebihan. Ya, tindakan kita pertimbangkan dampak dan juga jangka panjangnya. Kalau saya ngajak orang itu, bagaimana dampaknya? Apalagi sekarang itu zamannya apa? Viral ya, nonjok sekali viral. Kan kalau kalian minta 1 kali tonjokan 1 truk, mampu nggak kalian bayar itu? Jadi sekarang harus pintar. Jadi jangan sampai lagi main tonjok. Sekarang lo bukan lagi menyentuh harimau, tapi ketikanmu harimau. Nah, jadi kualitas respon kita pada sebuah peristiwa menentukan kualitas hasil dan dampak. Kalau kamu kayak yang tadi tuh lagi kesel tapi baunya pengen lurus aja, dari cara mikirnya dunia ini penuh apa tadi? Apa ya? Ngomongnya apa? Jadi kita selalu berpikir tinggi lah, ya. Itu mungkin kayak pasti. Ini contoh. Ini gurunya anaknya mulai ke kampus. Nah, coba saya pengen dengar dari versinya murid deh. Apa bisa tentu? Bisa saja Mas. Mana takut salah nih kalian teh? Kenapa muridnya marah? Masih saya ekspektasi. Nah, soalnya dibilang gak punya bapak. Tapi gurunya salah nggak? Karena iya, yang bikin panasnya itu tuh ketika marah ketemu marah jadi gitu. Mungkin kalau posisinya si muridnya lebih legowo kayak, oh ya saya salah, saya telat, guru itu marah, ya udah emang salah saya telat, mungkin tidak akan seperti itu. Mungkin juga kalau muridnya udah telat, gurunya, oh ya mungkin anak ini kayak tadi kita misalkan orang tuanya di isu. Jadi itu nggak akan jadi marah kalau kaliannya jeda dulu, tarik nafas dulu, pikirin. Saya harus apa nih? Saya marah kah? Saya harus bagaimana? Ini enggak. Udah marah ketemu marah ya, sih mau apa lo? Sekarang kita bikin nih, contoh kasus satu. Kita bikin 3 kelompok ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi kelompok 1 kelompok 1, kelompok 2, 3, 3. Dari varian
Boleh di foto dulu, saya lanjutin ke kelompok lain. Nanti kalian presentasi ya, tiap kelompok ke depan. Lanjut kelompok